Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil kata hidup, bro. Ketika kita membahas tentang hidup, bro, kita harus memaknai dulu apa itu hidup. Hidup adalah sesuatu yang punya nilai. Nah, kata orang gitu kan. Ada orang lagi bicara, hidup itu segala sesuatu yang punya dinamika, berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, kemudian keadaan lain lagi, kemudian keadaan lain lagi. Hidup berwaktu, hidup itu berwaktu. Hidup bernuansa, hidup itu punya nuansa. Hidup penuh rasa, sukacita, bahagia, sejahtera, senang, gembira. Nah, itu hidup. Hidup adalah rasa dan nuansa yang tidak mengenakan. Sedih, duka cita, sengsara, pilu, duka, nestapa, apalagi pusing. Nah, itu bagian daripada hidup. Hidup identik juga dengan pencapaian cita-cita, sukses, berhasil, naik pangkat, apalagi dapat rezeki banyak. Nah, itu hidup. Dapat hadiah, dapat peringkat, menang, juara. Nah, itu hidup. Ada lagi orang-orang mengatakan bahwa hidup itu adalah kegagalan. Hidup itu susah, hidup itu menderita, hidup itu sengsara, hidup itu kegagalan, hidup itu dimutasi kerja, hidup itu tidak mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, itu hidup. Hidup adalah pagi, siang, petang, dan malam. Dan terus itulah hidup. Terus bergulir dan bergulir. Nah, itulah hidup. Jadi kalau secara umum ya, kita melihat hidup itu dari tanda-tanda alam, bro. Dari tanda-tanda alam, bahwa hidup itu adalah segala sesuatu yang bernuansa. Hidup itu adalah segala sesuatu yang berdinamika. Hidup itu adalah sesuatu yang berwaktu. Hidup itu adalah segala sesuatu yang rasa. Hidup itu adalah segala sesuatu yang perubahan, serba berubah. Nah, kita sebagai umat Islam, Allah berikan bimbingan agar kita menghargai hidup, bro. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah berada di alam kehidupan ini, bro, pertama yang harus kita sikapi adalah rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah mentakdirkan kita berada dalam kehidupan ini. Allah memilih kita berada dalam kehidupan ini. Allah memilih kita hidup dalam kehidupan. Karena tadi sudah saya bacakan berbagai macam manifestasi, ciri-ciri tentang hidup. Maka hidup itu bagi seorang muslim adalah sesuatu yang punya nilai. Hidup itu bagi seorang mukmin prestasi, bro, dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Dari mulai lahir, menginjak masa kanak-kanak, terus menginjak dewasa, terus bergulir masa tua, dan akhirnya akhir hayat, mengakhiri hidup ini. Allah menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu kalau kita buka surat Al-Mulk ayat 2, allazi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, liyabluwakum, agar dia, yaitu Allah, liyabluwakum, yaitu menguji kalian, anda-anda, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Kalimat kata-kata liyabluwakum itulah esensi kehidupan. Allah jadikan kehidupan bagi umat manusia itu esensinya satu, liyabluwakum, sebagai ujian bagi kita, ujian bagi anda-anda, ujian bagi saya, bagi Ani nih, bagi Ai, ujian bagi dia nih, ujian bagi dia, ujian bagi mereka, ujian bagi mereka, ujian bagi kita semua. Jadi esensi kehidupan adalah ujian, bro. Esensi daripada kehidupan itu adalah ujian. Ada orang yang merasa nyaman dari kehidupan ini, ya. Ada orang yang merasa nyaman, selalu mengidamkan kehidupan itu damai-damai saja, kehidupan itu datar-datar saja, kehidupan itu tenang-tenang saja. Persepsi seperti ini salah, bro. Karena kenapa? Ketika Allah memilih kita hidup dalam alam kehidupan, maka sejak itulah Allah mensyariatkan, Allah mencanangkan, Allah memberikan kebijakan bagi kita untuk menjalankan ujian, bro. Ujian dalam segala keadaan, bro. Ujian dalam segala nuansa. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini, bro. Ketika Allah memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita, nah, manusia sering menganggap terbaik. Ketika manusia mendapat kebaikan, dia anggap terbaik. Contohnya, Allah berikan dia rezeki berupa harta, hidup berkecukupan, materi tidak pernah kurang, kemapanan ekonomi, apalagi dari keturunan baik-baik, keluarga yang baik-baik, terus apalagi diberi berbagai macam nilai-nilai yang punya nilai-nilai dunia yang punya kebanggaan bagi dia, seperti pangkat, derajat, martabat diberikan. Dia menganggap bahwa Tuhan Maha Baik, Tuhan ridho, Tuhan rela, bahwa ini adalah kebaikan. Ya betul, ini kebaikan, bro. Tapi ingat, bro, kita nggak boleh memandang bahwa segala apa yang diberikan oleh Allah itu tenang-tenang saja, bro. Ketika Allah memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang seperti itu, bro, ingat, bro, di balik anugerah itu Allah berikan ujian, bro. Hai, para orang kaya, Anda diberikan kenikmatan besar oleh Allah berupa harta. Ujian Anda adalah rasa, sikap. Apakah Anda menggenggam harta itu, memilikinya secara penuh, menganggapnya secara penuh milik pribadi? Apakah Anda memandang bahwa harta itu akan abadi bagi diri Anda? Ingat, bro, orang-orang yang diberikan kekayaan diuji oleh Allah dengan rasa antara dia mau berderma atau dia menahan hartanya. Ketika orang diberikan jabatan, bro, jabatan yang punya nilai prestise, nah di situ Allah berikan ujian pula kepadanya. Ujian berupa apakah dia amanah atau tidak amanah. Banyak sekali, bro, orang jatuh karena apa? Jabatan, bro. Jabatan tinggi. Dia lupa, bro, bahwa di balik jabatan itu ada ujian. Dan setan itu paling pintar.
diberikan pandangan yang fata morgana, diberikan rasa yang tidak puas terhadap dunia, diberikan segala sesuatu yang halal. Akhirnya dia berupaya menjadi lebih meningkat lagi, dia punya jabatan supaya mendapat lebih tinggi lagi. Dia tidak puas dengan satu posisi, dia ingin posisi yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Tapi dia lupa bro, diuji oleh Allah. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk meraih posisi yang tertinggi dalam jabatannya. Hantam kanan, hantam kiri, sogok kanan, sogok kiri. Akhirnya hidupnya penuh dengan ujian. Akhirnya banyak yang tidak berhasil dalam ujian itu. Jadi yang namanya ujian itu Allah akan sisipkan bro dalam semua ruang lingkup kehidupan kita. Allah akan berikan ujian dalam seluruh ruang lingkup kehidupan kita. Dalam masalah agama, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, kehidupan bersosial, dalam masalah etika, dalam masalah pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Jadi Allah menjadikan kehidupan ini, dari mulai kita berada dalam kehidupan ini sampai Allah tiadakan, pindah ke alam kehidupan yang lain, itu penuh ujian. Bagi seorang mukmin, dunia ini tidak lain dan tidak bukan bro, kecuali hanyalah jembatan bro. Sayyidina Umar Ibn Khattab menggambarkan bahwa orang-orang mukmin itu laksana pengembara bro, laksana orang yang sedang bersafar sebagai musafir. Dia menapaki kaki, berjalan, melewati berbagai nuansa kehidupan. Ingat bro, hidup itu berwaktu bro. Rasanya baru kemarin kita masih kanak-kanak, remaja, dan sekarang kita menjelang senja. Sebentar lagi kita akan menghadap kehadirat Rabbal Alamin. Itulah kehidupan bro. Yang terbaik dari kehidupan itu adalah bro, ahsanu amala, sebaik-baik kehidupan, sebaik-baik kreativitas, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik karya, sebaik-baik akhir kehidupan adalah segala perbuatan baik, adalah segala perbuatan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari mulai kita akil balik sampai akhir hayat. Banyak jumlah manusia bro, bermiliar-miliar jumlah manusia lahir silih berganti mengisi kehidupan ini. Dari sekian banyak umat manusia, namun yang berhasil bro hanya segelintir saja bro. Allah memberikan alam lain bro, menganugerahkan alam lain setelah kehidupan kita di dunia ini, yaitu alam akhirat. Ada dua alam bro. Dari dua alam ini manusia disuruh pilih bro, mau dia masuk ke neraka sini ya, atau dia mau masuk ke surga. Dia mau masuk ke neraka atau dia mau masuk ke surga. Kalau kita ingin ke surga, maka jadikanlah berbagai macam ruang lingkup kehidupan kita penuh dengan kebaikan bro, penuh dengan berkah, penuh dengan prestasi ibadah, penuh dengan keridhaan Allah SWT. Tetapi kalau kita bro ingin pilih kehidupan yang menyedihkan, yang abadi nanti, maka bro, setan akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan ini. Dan orang-orang atau kita, karena apa? Karena lupa
karena berambisi terhadap kehidupan dunia ini, kita lupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak mencapai target sebagai hamba Allah yang mencapai atau yang menggapai ahsanu amala. Itulah kehidupan, bro. Kehidupan bagi seorang mukmin adalah ahsanu amala, prestasi dalam segala hal kebaikan. Demikian, bro, yang bisa Ane sampaikan buat kita semua, ya. Semoga punya nilai manfaat, terutama bagi Aye, bagi saya, bagi Ane, dan juga bagi para bro, para sis, para ikhwah, para ikhwan. Akhirnya saya ingin membacakan ulang sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan, dialah Allah yang menjadikan kehidupan, dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi anda sekalian. Ayyukum ahsanu amal, agar Allah melihat mana yang terbaik dari anda sekalian dari sisi amal ibadahnya. Demikian, bro, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ilallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.